Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dengan NIM 2187201016 dari program studi pendidikan sejarah kelas pagi. Di sini saya akan membacakan soal dan menjawab pertanyaan hasil pengerjaan saya, soal-soal dari UAS, ujian akhir semester sosiologi. Pertanyaan 1. Deskripsikan penelitian yang sudah Anda kerjakan. A. Menariknya judul penelitian tersebut. B. Jelaskan 2 teori sosiologi yang ada dalam penelitian. C. Integrasi teori sosiologi dengan peristiwa sejarah. Jawabannya yaitu 1A. Analisis perubahan ekonomi sebelum dan saat musim pandemi industri kecil menengah kampung logam di Desa Ngingas Utara, Waru, Sidoarjo. Jadi, menurut saya, judul yang menarik di penelitian saya yaitu terdapat pada kalimat kampung logam. Ngingas adalah desa kecil yang tidak semua orang tahu, tetapi warga sekitar menamai Ngingas sebagai kampung logam, dikarenakan banyak terdapat industri kecil di sana yang memproduksi dari logam, seperti pembuatan kuali, panci, spatula, dan alat masak lainnya. B. 2 teori sosiologi yang menurut saya cocok dengan penelitian saya, yaitu seperti menurut para ahli yang bernama Auguste Comte yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu positif. Artinya, sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang berlandaskan pada logika, rasional, dan ilmiah. Seperti pada kalimat penelitian saya, yaitu tentang industri kecil. Walaupun industri kecil yang memproduksi logam, sedangkan warga sekitar yang berjumlah puluhan ribu, tetapi mereka tetap menjadi satu ekonomi. Mereka bekerja sama, mereka saling mendukung. Artinya, walaupun pada saat pandemi atau tidaknya, mereka tetap bermata pencarian satu, hanya logam, dengan gaji yang tidak seberapa, dengan karyawan yang mencukupi sekitar hanya 30 orang, dan mereka masih tetap bangga. Teori yang kedua yaitu menurut Max Weber, yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena sosial. Jadi, walaupun saat ini sedang diterkam oleh pandemi, tetapi industri kecil ini tetap berjalan seperti sebelum pandemi. Walaupun memang hasilnya sedikit rugi, tetapi hal kirim-mengirim barang yang sudah jadi tetap berjalan. Barang yang sudah jadi seperti panci, kuali, spatula, dan alat masak lainnya yang terbuat dari logam dikirim di pasar Wedoro, bisa juga dikirim di pasar Gedongan dan di pasar-pasar lainnya. Dijual dengan harga semantasnya dan selanjutnya digajikan oleh karyawan, sekitar 30 karyawan itu tadi. Yang C yaitu integrasi pada penelitian ini, yaitu masyarakat sekitar tetap berpartisipasi dalam industri logam ini, dan para karyawannya yaitu sebagian besar warga sekitar Desa Ngingas Utara, dengan satu industri terdiri dari 30 karyawan. Bisa dihitung jika 30 dikali 2 industri menjadi 60, begitu juga industri-industri lainnya. Jadi maksimalnya hanya 30 karyawan. Soal yang kedua yaitu deskripsikan 7 unsur kebudayaan pada tempat Anda tinggal sekarang, seperti lingkup desa atau kelurahan.
7 unsur kebudayaan yang ada di daerah Nias, yaitu 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari yaitu dengan bahasa Jawa kasar. Terkadang juga menggunakan bahasa Jawa halus dan terkadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistem organisasi. Sistem organisasi yang ada di Desa Nias yaitu terdapat RT, RW, PKK atau pembina kesejahteraan keluarga, Kartar Desa atau Karang Taruna Desa, IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan LPM, Lembaga Pemberdaya Masyarakat. Yang ketiga, teknologi. Terdapat banyak teknologi di sana, seperti sebagian besar orang sudah menggunakan handphone dan laptop sebagai komunikasi, serta menggunakan teknologi mesin polishing, mesin otomatis, pembuat alur pada panci, kuali, dan lain-lain. Jadi mesin polishing dan mesin otomatis adalah mesin untuk merakit logam agar bisa berbentuk panci. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi yang terdapat pada Desa Nias yaitu hasil dari bekerja sebagai industri logam. Selain itu, ada juga separuh dari warga sekitar berpenghasilan sebagai dagang. Contohnya dagang bakso, dagang mie ayam, tetapi tidak seberapa banyak. Yang banyak dan yang mencakup dan yang terlihat hanya industri logam di sana. Maka dari itu, Nias disebut sebagai kampung logam karena banyak yang bermata pencarian sebagai logam. Yang kelima yaitu pengetahuan. Sistem pengetahuan yang digunakan yaitu warga sekitar mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah TK, SD, SMP, SMA. Ada yang kuliah, tetapi bagi mereka itu tidak wajib. Mereka menganggapnya setelah lulus SMA harus mencari pekerjaan. Kalau tidak seperti itu, bisa bekerja sebagai industri kecil kampung logam, bisa juga dia mencari pekerjaan yang lainnya. Yang ke-6, religi. Religi yang terdapat di desa ini yaitu menganut kepercayaan kepada Allah SWT dan sebagian besar beragama Islam, seperti tahlil, ziarah, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-7, kesenian. Kesenian di desa ini yaitu terkadang jika terjadi ronda malam atau jika ada acara-acara besar seperti ada perkawinan, ada pengantin, biasanya ada yang menggunakan wayang golek atau menggunakan wayang kulit. Juga ada pelatihan banjari setiap Kamis malam Jumat. Jadi, dapat disimpulkan kebudayaan yang terjadi yaitu kebanyakan orang masih ada kepercayaan pada zaman dahulu, tetapi tidak banyak, hanya sebagian besar orang tua di sana. Nah, sedangkan mayoritas sekarang lebih tidak seperti itu. Mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang lalu, hal yang menurut kepercayaan nenek moyang, dan sekarang tidak banyak yang seperti itu. Soal yang ketiga yaitu analisis pengaruh perubahan sosial dan modernisasi dari hasil deskripsi nomor 2 tadi ya. Jadi jawabannya yaitu pengaruh perubahan sosial dan modernisasi pada desa ini yaitu pada zaman dahulu orang-orang lebih percaya adanya kesialan dalam hidup jika tidak mempercayai omongan orang tua. Seperti adanya pamali, adanya tingkepan untuk 7 bulan bayi agar bayi selamat,
adanya doa bersama di hari kelahiran bayi, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman sekarang, kepercayaan tersebut sudah hilang. Para remaja sudah tidak percaya akan pamali, akan omongan-omongan orang tua pada zaman dahulu. Lalu warga sekitar lebih banyak merayakan ulang tahun sang anak dengan kue, tiupan lilin, dan lagu, tidak dengan doa bersama. Doa bersama untuk keselamatan. Cara berpakaian pun sudah berbeda. Dulu memakai kebaya, memakai selendang atau bisa disebut jari, tapi sekarang sudah ada kain, baju-baju yang kita pakai sekarang sudah ada modern yang lainnya. Serta bahasa sehari-hari juga terkadang sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka meninggalkan bahasa Jawa halusnya, omongan kepada orang tua secara bahasa Jawa halus. Banyak yang sudah meninggalkan itu dan beralih kepada bahasa Indonesia. Terkadang ada juga yang berpengaruh kepada bahasa Inggris, tetapi sedikit. Banyak yang berbahasa Indonesia dan melupakan bahasa Jawa halus, omongan terhadap orang tua. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Soal yang keempat yaitu jelaskan konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Berikan contoh realita peristiwa untuk menggambarkan secara detail. Yang keempat, konsep keterkaitan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial, yaitu pengertian dari stratifikasi sosial merupakan pengelolaan kelompok masyarakat yang berkaitan erat dengan proses perpindahan seseorang dari berbagai kelas. Sedangkan mobilitas adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Maka bisa disimpulkan bahwa hubungan antara struktur sosial dan mobilitas sosial sangat erat. Karena struktur sosial yang kaku akan sulit memberi peluang atau kesempatan bagian anggotanya untuk bergerak, melakukan perubahan akan perannya di dalam tatanan masyarakat tersebut. Contohnya yaitu seperti seorang penjual logam yang sangat menekuni profesinya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin ia berusaha sehingga ia dapat mengembangkan usahanya dan menjadi pengusaha industri logam yang terkenal di desanya. Menjadi bos yang dulunya adalah karyawan biasa, dengan hasil tekunnya dia, kerja kerasnya dia, akhirnya dia mengembangkan usahanya dan menjadi atasan, tidak menjadi karyawan lagi. Contoh kedua yaitu seperti karyawan yang naik jabatan menjadi kepala bagian yang lebih tinggi. Nah, kedua contoh tersebut termasuk stratifikasi sosial terbuka dan mobilitas vertikal ke atas. Mengapa demikian? Karena dari orang biasa yang tidak punya usaha, tidak punya apa-apa, dengan mereka mau usaha, mau bersungguh-sungguh, seorang karyawan atau penjual logam kecil itu usaha pertamanya. Lalu dia bekerja keras lagi, dia usaha lagi dengan sungguh-sungguh sampai mencapai puncak yang terakhir, yaitu menjadi pengusaha terkenal di desanya, menjadi karyawan teratas, menjadi bos, yaitu menjadi pengusaha industri logam terkenal. Yang awalnya menjadi karyawan biasa dan yang awalnya tidak punya apa-apa, dengan hasil kerja keras, dengan sungguh-sungguhnya dia, hingga dia menjadi pengusaha terbesar, pengusaha terkenal di desa dia tersebut, yaitu pengusaha industri logam terkenal.
Soal nomor 5 yaitu deskripsikan kebermanfaatan mempelajari ilmu sosiologi dalam satu semester ini, terutama sebagai ilmu bantu dalam pendidikan sejarah. Menurut saya, dengan mempelajari ilmu sosiologi ini, saya menjadi paham betul tentang perubahan sosial itu apa, stratifikasi sosial itu apa, mobilitas itu apa, dan bab-bab lain sebagainya. Serta sebagai alat bantu pendidikan sejarah, karena dari situ kita bisa tahu ilmu-ilmu sosial yang ada dalam sosiologi itu apa, dan yang terjadi pada masyarakat itu bagaimana. Jadi sosiologi sangat membantu dalam pendidikan sejarah, karena dari situ kita tahu ilmu-ilmu sosial dalam sosiologi yang terjadi pada masyarakat, pada warga-warga sekitar kita, pada lingkungan-lingkungan sekitar kita juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.